Nabi ke-26, kroni-kroninya. Sekali lagi, yang ini saya harus minta maaf, saudara ya, karena saya mengecewakanmu. Dan jangan terpengaruh, jangan Anda terus menjadi terpengaruh karena ini pokoknya Nabi ke-26 bilang apa Anda turutin. Oh, enggak boleh. Ini beda, ini bukan suara Jibril, bukan suara kenabian. Ini suara Joseph Paul Zhang, pribadi. Berdasarkan opini-opini, ya saudara ya. Anda yang sudah memilih Ganjar, ya, Anda yang sudah memilih si Anies, ya, saudara, pikirkan matang-matang, baik-baik. Jangan Anda, terus karena figur Anda, saya terus menyuruh sama Prabowo, ya aku tak Prabowo saja. Oh jangan saudara. Anda harus dengarkan keterangan-keterangan ini dulu dan resikonya. Ketika Anda memilih Prabowo, resikonya itu mengerikan, saudara ya. Ya, tetapi saya menghimbau dan saya mengajak Anda, ayo pilih Prabowo dan Gibran. Tapi resikonya mengerikan sekali, konsekuensinya gesel sedikit saja kalian habis semua, saudara. Gesel sedikit saja kalian habis semua, saudara. Ya, semua, ya, nggak main-main. Dan mungkin, ya nggak tahu gimana ya, saudara ya. Apakah Prabowo adalah yang akan membawa Indonesia kepada kebangkitan Indonesia? Oh tidak. Mungkin yang malah bikin Indonesia nyungsep bubar, saudara. Prabowo, Ganjar, dengan Anies tidak akan pernah membawa Indonesia kepada kejayaan. Tidak akan pernah, saudara. Tidak akan pernah. Dengar omongan saya, saudara. Ya, nyungsep iya, saudara. Hari ini kita bicara politik, tadi saya mau menjawab mualaf, tapi ada yang urgent, ya, mumpung saya lagi ini ya, lagi mood ini ya. Saudara, tema hari ini, ayo pilih Prabowo Gibran, saudara ya. Ayo pilih Prabowo Gibran. Saya tidak kenal mereka, saudara ya. Tetapi ini cukup pesan yang cukup keras, bukan suara kenabian, saudara ya. Jadi disclaimer, disclaimer, ini bukan suara kenabian, ini bukan suara dari Jibril, ya. Ini adalah analisa saya pribadi, perenungan pribadi, ya. Ya, kalau Paulus dalam surat Korintus kan bilang, ini aku, bukan Tuhan, ya. Itu ya, disclaimer ya, ini aku loh yang ngomong, bukan Tuhan. Ya, jadi saya yang ngomong secara pribadi. Kita sudah banyak sekali mendengar opini, pembicaraan, dan kita banyak sekali melihat peristiwa-peristiwa, ya, dari mulai DPO-nya saya sampai dengan hari ini. Ya, kita kumpulkan berbagai macam data, fakta, pembicaraan, orang berganti orang, semua ya, tahun berganti, ya, orang keluar masuk penjara, ya saudara ya. Dan sampailah tibalah saatnya, ya, saya menyerukan kepada kita semua, ya, hari ini pilihlah Prabowo dan Gibran, saudara ya. Oh, kenapa gitu? Nah, kenapa gitu? Kenapa ya? Kemarin kita sudah membahas, saudara ya, satu demi satu. Ya, saudara, Anda yang memilih Ganjar Pranowo tentu kecewa dengan himbauan saya ini. Ya, para pengikut Nabi ke-26, kroni-kroninya. Sekali lagi, yang ini saya harus minta maaf, saudara ya, karena saya mengecewakanmu. Dan jangan terpengaruh, jangan Anda terus menjadi terpengaruh karena ini pokoknya Nabi ke-26 bilang apa Anda turutin. Oh, enggak boleh. Ini beda, ini bukan suara Jibril, bukan suara kenabian. Ini suara Joseph Paul Zhang, pribadi. Berdasarkan opini-opini, ya saudara ya. Anda yang sudah memilih Ganjar, ya,
Anda yang sudah memilih si Anies, ya, saudara pikirkan matang-matang, baik-baik. Jangan Anda, terus karena figur Anda, saya terus menyuruh sama Prabowo, ya aku tak Prabowo saja. Oh jangan saudara. Anda harus dengarkan keterangan-keterangan ini dulu dan resikonya. Ketika Anda memilih Prabowo, resikonya itu mengerikan, saudara ya. Tetapi saya menghimbau dan saya mengajak Anda, ayo pilih Prabowo dan Gibran. Tapi resikonya mengerikan sekali, konsekuensinya geser sedikit saja, kalian habis semua, saudara. Ya, semua, ya, nggak main-main. Dan mungkin, ya nggak tahu gimana ya, saudara ya. Apakah Prabowo adalah yang akan membawa Indonesia kepada kebangkitan Indonesia? Oh tidak. Mungkin yang malah bikin Indonesia nyungsep bubar, saudara. Ya, mungkin justru Prabowo yang akan membuat Indonesia nyungsep dan bubar. Nah, lalu dasarnya apa? Saya memilih Prabowo, saudara. Saya tidak memilih, saya tidak ikut pemilu, saudara ya. Tetapi saya sebagai bekas warga negara Indonesia, ya, dan saya pernah tinggal di Indonesia, saya banyak kenal dengan para politikus, dan saya bukan praktisi politik, saya tidak suka, saudara ya. Tetapi bagaimanapun juga, ketika kita berapologia, ketika saya sebagai manusia, warga negara, hak-hak dan kewajiban saya dirugikan oleh negara dan oleh mayoritas, maka saya berhak bicara, saudara. Dan sekarang saya ada di Belanda sebagai warga negara Belanda. Saya tetap berhak bebas bicara, ya. Suka-suka saya juga untuk menilai, ya kan? Tetapi Anda yang ada di Indonesia mau marah sama saya nggak apa-apa, emang gua pikirin. Cuman kalau Anda sudah ada di dalam komunitas Nabi ke-26 dan kebetulan pilihan Anda Ganjar, saya minta maaf, saudara ya. Karena tentu saja harusnya saya tidak boleh memihak. Ya, secara etika saya sebagai gembala tidak boleh menunjukkan mengajak-ngajak, ya, secara etika. Ya, saya tidak boleh mengajak-ajak dan tidak boleh. Saya hanya bisa mempengaruhi Anda, tapi nggak boleh ngajak-ngajak secara etika. Ya, jadi Anda yang pilihannya lain, yang dalam komunitas Hagios, saya minta maaf, saudara ya. Ini pasti akan menyakiti hatimu dan menyinggung hatimu, saudara. Dan Anda akan berkata, ini gembala yang tidak etis. Ya, tidak etis, saya harus akui, tidak etis. Ya, saya harus ngaku dulu salah. Tetapi harus saya lakukan kesalahan ini. Ya, harus saya lakukan. Supaya Anda berpikir ulang. Supaya Anda, baik yang milih Prabowo atau Ganjar atau Anies, semua berpikir ulang dengan apa yang akan kita bicarakan hari ini, apa yang saya bicarakan, Anda boleh nanggapi. Ya, jangan marah-marah. Ya, jangan marah-marah. 2024 lisensi saya buat misu-misu sudah dicabut soalnya, saudara ya. Nah, oke ya. Jelas ya. Nah, tapi yang paling penting, saudara ya, nyawer dulu dong. Masa nggak nyawer, Nabi Koboi, kelewatan lo. Ya, like, subscribe, viralkan. Ya, like, subscribe, viralkan. Kamu udah nggak nyawer, nggak nge-like, nggak subscribe, nggak viralkan. Saya kutuk kamu jadi kodok di dalam cawat. Ya, saudara ya. Aduh, langsung kecang-kecang menggelinjang ini. Semua yang di live YouTube ini ya. Langsung menggelinjang semua, Pak. Dua-dua semua ya. Saya ingat ya, Yakub Nahuai, 2 pemilu yang lalu, Yakub Nahuai ya, dia bilang apa? Ini Tuhan berkata Prabowo akan jadi presiden. Wah, saya bilang pret, saya nggak urusan dengan Jokowi juga, bukan. Tapi waktu itu saya masih ingat sekali, saya masih di Indonesia ya, 10 tahun yang lalu ya. Yakub Nahuai berkata, Prabowo, Tuhan berkata Prabowo, pemilu itu ya dalam konteksnya ya. Ternyata beliau menerima uang 20 miliar kalau nggak salah ya. Dapat dana 20 miliar, saudara. Waduh, kalau itu sudah pelacuran
Suara Tuhan, suara Tuhan dilacurkan itu saudara ya. Nah, itu nggak boleh. Tapi kali ini bukan Tuhan berkata, saya ya berkata, ya bukan Prabowo nanti pasti menang. Oh belum tentu saudara. Jangan bilang Prabowo menang, belum tentu. Ya, belum tentu. Hati-hati saudara ya. Ingat ya, Prabowo belum tentu menang pemilu ini. Malah kemungkinan kalah saudara. Bukan suara Tuhan ya, analisa ini ya. Ini analisa pribadi saya. Kemungkinan Prabowo justru kalah saudara. Satu, saya berkata, pilihlah Prabowo Gibran. Ya. Dua, ini bukan suara Tuhan, ya, suara saya pribadi. Ketiga, saya berkata, belum tentu Prabowo Gibran ini bisa menang, saudara, pemilu kali ini. Walaupun di atas kertas 51%, ya, walaupun di atas kertas 51%, belum tentu menang, saudara. Ya, serem ya, serem banget. Serem banget, 49% aja kudu 2 putaran kok, saudara. Ya, 49% aja, 49,9% saja tetap harus pemilu 2 kali, saudara. Harus di atas 50%, 50,1, saudara. Sekarang kalau sampai 49,9 bagaimana? Mampus nggak tuh pemilu 2 kali? Pasti 2 kali, kalau 2 kali, pasti kalah yang kedua. Yang pertama bisa menang mayoritas, tetapi tidak single mayoritas. Begitu yang 2 kali, kalah Prabowo, saudara. Ya kan? Kalau 49% berarti totalnya Anies sama itu kan 51. Anies sama Ganjar. Ya kan? Begitu koalisi, terus tiba-tiba orangnya Prabowo diambil, pemilihnya Prabowo, kelar itu pun saudara, kelar. Ya, disclaimer ya. Nah, yang ketiga. Yang keempat, saudara. Ya, ketika Anda nanti memilih Prabowo, belum tentu Prabowo itu akan membuat Indonesia menjadi jaya. Enggak, saudara. Jadi nyungsep bisa, saudara. Prabowo, Ganjar dengan Prabowo, Ganjar dengan Anies tidak akan pernah membawa Indonesia kepada kejayaan. Tidak akan pernah, saudara. Tidak akan pernah. Dengar omongan saya, saudara. Ya, nyungsep iya, saudara. Prestisius, saudara ya. Lalu golput aja, Pak. Oh, bukan masalah golput mampus kamu, saudara. Nyesel-nyesel kamu nanti kalau golput. Jangan golput, saudara ya. Nyesel-nyesel nanti kamu. Ya, jangan golput. Ya, nyesel-nyesel. Aduh. Saudara punya 3 pilihan capres-cawapres yang tiga-tiganya akan membawa Indonesia kepada kehancuran. Tiga-tiganya akan membawa Indonesia kepada kehancuran. Sebelum ya waktu Jokowi terpilih, saya sudah bilang ya, dulu ya di Facebook, ya dulu kan di Facebook ya, kemudian pemilihan kedua di YouTube. Jokowi ini hanyalah sudden death bagi kalian, perpanjangan waktu, sudden death ya, bukan mati tiba-tiba. Sudden death itu adalah sebuah kias, ya sebuah metafora bahwa artinya perpanjangan waktu, peribahasa ya, sudden death. Idiom, idiom ya, sebuah idiom, sorry, bukan peribahasa, idiom. Artinya perpanjangan waktu, ya. Itu namanya sudden death. Jokowi adalah sudden death. Bagi kalian minoritas, bagi kalian yang merindukan Pancasila, itu Jokowi hanya sudden death. Tetapi setelah Jokowi, nasibmu ruwet, saudara. Apakah di zaman Jokowi Indonesia makin baik? Oh tidak, saudara. Jangan ngomong Indonesia makin baik. Enggak, saudara ya. Harus diakui Jokowi bekerja dengan rajin. Ya, tapi jangan pernah sekali-kali berkata Indonesia tambah baik di zaman Jokowi. Enggak. Saya enggak berkata tambah jelek, enggak juga. Ada baiknya tapi banyak buruknya.
Tetapi ya faktanya di zaman Jokowi ya gereja paling banyak ditutup, pura paling banyak ditutup, tidak boleh bikin, dan Jokowi nggak berdaya. Di zaman Jokowi persekusi terhadap minoritas itu makin banyak. Friksi-friksi di dalam masyarakat itu luar biasa, saudara. Diskriminasi makin meluas. Ya, Jokowi hanya membangun infrastruktur yang seringkali itu sebetulnya nggak berguna. Contoh di Papua. Apakah infrastruktur di Papua itu berguna? Tidak, saudara. Tidak seluruh peradaban meminta infrastruktur. Oh, jangan salah loh, saudara. Infrastruktur itu justru mematikan rakyat Papua. Ya, jangan berpikir bahwa membangun itu adalah demi kepentingan rakyat. Oh enggak, itu Jokowi sedang membangun monumen buat dirinya sendiri. Ya, dan mungkin, maaf kata ya, mungkin dia terima komisi di Cina, saudara, dengan rekening-rekening di Cina yang tidak bisa Anda akses. Bukan dia menggelambungkan uang, enggak, itu uangnya Cina semua. Tapi dengan dia memberikan izin bagi investasi Cina, ya dia mendapat komisi dari situ. Mungkin negara tidak rugi, tetapi Jokowi mendapat komisi. Makanya dia kejar pembangunan dengan investasi dari Cina. Ini menuduh fitnah, ya kalau tidak terbukti. Ya, makanya saya bilang disclaimer mungkin. Dan itu di Cina itu semua trader melakukan hal yang sama. Percaya saya sudah banyak deal dengan orang-orang di Cina. Ya, itulah sebabnya atasan saya, owner dari perusahaan saya, tidak pernah mengizinkan saya kontak sendirian. Mereka selalu dealnya sendiri. Karena selalu trader itu mendapat komisi untuk mempengaruhi bosnya, saudara. Dan itu dari zaman tahun 2000 saya di Palembang ya, saya kan deal dengan Cina kan, sampai dengan tahun saya terakhir ya kerja deal dengan Cina. Itu permainannya seperti itu, saudara. Itu bukan rahasia lagi di Cina. Jadi Jokowi adalah sudden death. Anda nggak terlalu menderita, walaupun mengalami diskriminasi, tapi tidak terlalu menderita. Lah ini saudara akan meledak nanti 2024 ini akan meledak. Proyek diskriminasi, proyek islamisasi, kengerian-kengerian ini saudara. Pak, jangan muter-muter. Ya cukup, saya nggak muter-muter.